Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2502010200436. Di sini saya akan memaparkan tentang review 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi nasional ataupun internasional dengan mata kuliah manajemen resiko. Yang pertama, analisis manajemen risiko startup pada masa pandemi COVID-19 menggunakan COVID-2019 dengan penulis Dio Febrian Tanjung, Aulia Oktaviana, dan Aris Puji Widodo. Latar belakang masalah, perkembangan startup berbasis teknologi informasi, TI, semakin meningkat dewasa ini. Sebagai penunjang keberhasilan bisnis perusahaan, TI memiliki resiko yang timbul di berbagai keadaan, terutama di era pandemi COVID-19. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola dan menjamin usaha yang lebih kondusif dan kredibel yaitu manajemen risiko yang tepat. Hal ini karena manajemen risiko menjadi hal yang paling penting pada bisnis dalam meningkatkan keuntungan dan mempertahankan kontinuitas bisnis, terutama pada kondisi pandemi COVID-19. Pembahasan manajemen risiko TI secara umum sudah cukup banyak, namun penelitian manajemen risiko dalam menghadapi masa pandemi perlu dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi ini, TI menjadi salah satu kunci agar bisnis dapat bertahan dan memenangkan kompetisi. Selain itu, COVID-19 termasuk dalam kasus luar biasa yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun, sehingga secara teknis resiko dari pandemi ini termasuk dalam resiko yang tidak terfikirkan sebelumnya oleh perusahaan. Tujuan penelitian itu untuk mengidentifikasi kondisi implementasi manajemen dan ancaman risiko terhadap proses bisnis pada sebuah perusahaan startup, terutama di masa pandemi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada COBIT 2019 fokus domain DSS04 Manage Continuity dengan melakukan observasi awal terhadap kondisi perusahaan dan wawancara terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan bisnis selama masa pandemi COVID-19 untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Namun dalam pelaksanaannya belum ada pengukuran risk management untuk mengontrol apakah manajemen risiko yang dijalankan sudah tepat, sehingga diperlukan penerbitan COVID-2019 dalam tata kelola bisnis perusahaan. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar praktik pada domain DSS04 telah diterapkan, perusahaan masih perlu memperkuat aspek pengujian, pelatihan, dan evaluasi perencanaan kontinuitas bisnis secara berkala. Dengan penerapan COVID-2019 yang lebih sistematis dan berkelanjutan, perusahaan startup diharapkan mampu meningkatkan ketahanan bisnis, meminimalkan risiko, dan tetap kompetitif dalam menghadapi situasi kritis di masa mendatang. Yang kedua, berjudul Analisis Pengukuran Risiko di Sekolah Teknologi Tinggi Purwakarta dengan penulis Marwa Zainil M1, Wahyu Hidayat. Latar belakang masalah, perubahan dalam dunia pendidikan tinggi yang ditandai oleh meningkatnya persaingan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan akuntabilitas publik menuntut perguruan tinggi untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai ketidakpastian, sehingga resiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan institusi. Manajemen risiko diperlukan sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi nilai dan mengendalikan risiko, khususnya melalui pengukuran risiko agar pengambilan keputusan tidak bersifat reaktif dan subjektif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran risiko sebagai komponen penting manajemen risiko di lembaga pendidikan guna mengidentifikasi potensi kerugian dan menilai tingkat keparahan serta frekuensi risiko. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan menghadapi berbagai risiko, termasuk keterbatasan fasilitas, ketergantungan pada sumber pendanaan, dan kendala sumber daya manusia. Praktik pengukuran risiko masih dilakukan secara sederhana, tanpa instrumen standar, sangat bergantung pada pengalaman manajerial.
Implikasi, hasil penelitian menegaskan bahwa pengukuran risiko sistematis membantu menentukan prioritas mitigasi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memperkuat ketahanan organisasi. Oleh karena itu, pengukuran risiko harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan operasional di lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada analisis manajemen risiko pemasaran operasional. Human Capital and Finance pada PT Agrido Sumber Harum. Penulis Christian Darmalia Wibisono. Yang kedua ada Tantri Yanuar Rahmat Syah. Yang ketiga Dimas Angga Negoro, dan tiga Muhammad. Latar belakang masalah, manajemen risiko yang komprehensif, termasuk pemasaran operasional, sumber daya manusia, dan keuntungan menjadi kunci penting bagi PT Agrindo Sumber Harum atau ASH, perusahaan pertanian dan agribisnis di Indonesia, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko guna menjaga kelangsungan operasional dan memanfaatkan peluang di sektor kompetitif. Tujuan penelitian, dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, perusahaan diharapkan mampu meminimalkan dampak negatif risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Metode penelitian ini memilih metode dalam studi ini melibatkan pendekatan kualitatif dan sistem termasuk wawancara dan sumber data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000 2018 menjelaskan proses penilaian risiko termasuk identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi. Implikasinya, kesimpulan dari penelitian ini adalah PT ASH telah menjalankan proses manajemen risiko yang cermat, membagi risiko menjadi internal dan eksternal, serta mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan baik. Yang keempat, berjudul Penilaian Manajemen Risiko TI menggunakan kuantitatif dan kualitat. Penulis Andri Gerson Rinding Padang dan Awaludiah AMB. Latar belakang masalah, menurut Perpres nomor 95 tahun 2018, rumah sakit diwajibkan memiliki dan menggunakan teknologi informasi dalam segala pelayanannya. Instalasi IT Informasi Teknologi merupakan unit departemen pada RSUD XYZ yang memiliki fungsi dalam mengatur dan mengelola semua penggunaan TI atau teknologi informasi dalam rumah sakit untuk menjauhkan hal yang tidak diinginkan. Butuh penilaian manajemen risiko buat meminimalkan ancaman atau risiko yang bisa terjadi. Tujuan penelitian untuk menemukan faktor risiko yang memerlukan penanganan utama dan perhatian khusus. Sedangkan untuk metode kualitatif, risk analysis menggunakan panduan NIST SP 800-30 untuk menganalisis berbagai atribut ancaman dan risiko, agar dapat menghasilkan rekomendasi kontrol pada instalasi IT RSUD XYZ. Hasil penelitian dari penilaian risiko menurut metode QRE ditemukan bahwa ada pada aset TI jenis server mempunyai perhitungan untuk menjadi potensi kerugian terburuk bagi rumah sakit. Metode penelitian dalam studi ini melibatkan pendekatan kualitatif dan sistem termasuk wawancara dan sumber data sekunder. Hasil penelitian dari penilaian risiko menurut metode QRE ditemukan bahwa ada pada aset TI jenis server mempunyai perhitungan untuk menjadi potensi kerugian terburuk bagi rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari aspek risiko di mana kehilangan daya listrik mempunyai potensi kerugian terbesar. Untuk penilaian manajemen risiko kualitatif dengan NIST SP 800-30 menunjukkan bahwa sumber ancaman listrik dan jaringan internet memiliki tingkat risiko yang tinggi. Implikasinya, tingkat risiko ini bisa didapati pada waktu proses penggolongan sumber-sumber ancaman. Saat semua hasil analisis risiko sudah ditemukan, hal itu dapat memberikan hasil rekomendasi risiko untuk diberikan kepada pihak manajemen ataupun instalasi IT.
untuk nantinya dapat membantu manajemen senior dapat membuat keputusan tentang kebijakan prosedur, anggaran, dan operasional sistem dan perubahan manajemen. Untuk yang kelima, berjudul Pemetaan Penelitian Risiko Operasional pada Industri Keuangan Syariah dan Konvensional, Studi Bibliometrik, Postware, dan Litera, dengan penulis Eka Wahyu Hestia Budianto. Latar belakang masalah, perkembangan lingkungan bisnis dan organisasi yang semakin dinamis menyebabkan tingkat ketidakpastian dan risiko yang dihadapi perusahaan maupun institusi menjadi semakin kompleks. Risiko tidak hanya berasal dari faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, regulasi, dan persaingan, tetapi juga dari faktor internal yang berkaitan dengan proses operasional, sumber daya manusia, teknologi, serta sistem pengelolaan organisasi. Kondisi ini menuntut organisasi untuk memiliki kemampuan mengelola risiko secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji kemajuan dan pertumbuhan penelitian tentang risiko operasional di industri keuangan Islam dan konvensional dari tahun 2002 sampai 2022. Metode penelitian, para peneliti melakukan pencarian komprehensif untuk artikel-artikel yang relevan di jurnal domestik dan internasional yang terdapat di Google Scholar, Sinta, dan Scopus menggunakan aplikasi FRIES atau Herzing dengan istilah risiko operasional. Prosedur ini menghasilkan total 348 artikel penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tinjauan literatur menggunakan aplikasi Postware. Hasil penelitian, temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi tentang risiko operasional setiap tahunnya. Analisis Postware mengidentifikasi 9 kelompok penelitian berbeda yang terkait dengan risiko operasional. Implikasi lebih lanjut, tinjauan literatur mengungkap 11 tema utama yang terkait erat dengan risiko operasional di lembaga keuangan Islam dan konvensional. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan review 5 artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.